Jadi wes udahlah, Andi Rianto batuk atau ngiler gitu dia udah tahu nih arahnya mau apa gitu ya. Kita bakalan kasih lihat ke netizen semua keadaan di Istora Senayan sore itu. Dan ini adalah penampilan dari beberapa artis yang tampil langsung diiringi oleh Mas Andi Rianto dan juga Magenta Orkestra. Oke, masih bersama dengan saya Yosua Yan di Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Sekarang saya ada di Istora Senayan, Jakarta. Dalam liputan segmen Beser, bedah konser. Konser apa? Konser The Sound of Colors 2. Kenapa 2? Karena sebelumnya tahun 2004 sudah ada konser The Sound of Color dari Magenta Orkestra. Andi Rianto, the one and only, musisi yang the best untuk orkestrasi di Indonesia. Dulu tahun 2004 itu sekitar 165 piece orkestranya, bahkan mendapatkan rekor muri kalau nggak salah waktu itu. Dan kali ini 85 piece orkestra. Wow, keren banget. Nanti kita akan ngobrol sama sound engineer-nya, kita akan bedah juga sistemnya, PA sistemnya, lalu konsolnya, ada berapa, ada apa saja yang digunakan, kita akan ngobrol di dalam. Enjoy the Sound of Color Magenta Orkestra Andi Rianto di Istora Jakarta. Cus! Oke, sekarang saya sudah ada di area mau pintu masuk ke Istora Senayan, Jakarta. Dalam The Sound of Color yang kedua. Andi Rianto dan Magenta Orkestra. Ada siapa saja besok yang akan tampil? Ada Rosa, Judika, Liodra, Mario Ginanjar, Mahalini, Fabio Aser, Prinsa Mandagi, Roni Parulian, Keisha Lefronka, dan Nyoman Paul. The one and only Andi Rianto. He's the man, but the best untuk urusan orkestra. Setelah 2004 yang lalu, 165 piece orkestra. Hari ini akan dipersiapkan The Sound of Color 2, 85 piece orkestra. Dan Pro Media Innovative Solution Channel akan dalam segmen Beser, bedah konser, akan membedah bagaimana membangun, membuat, men-setup sebuah sistem untuk orkestra yang cukup besar. Apa sih bedanya? Apa sih complicatednya? Apa sih spesifik yang perlu dihitung, dipertimbangkan dibanding dengan live concert yang lain? Misalnya rock, misalnya pop. Karena kita sudah beberapa kali Beser kita membedah konser Hammer Sonic, ada Slipknot yang hardcore banget lah rocknya. Juga pernah Soundrenaline dengan banyak stage festival yang sangat besar. Tapi kali ini segmennya rada beda karena konsernya lebih warm, lebih hangat, nggak terlalu besar di Istora Senayan. Festivalnya juga nggak terlalu luas. Tapi nanti mari kita lihat apa yang sedang dipersiapkan di dalam sana. The Sound of Color, Andi Rianto and Magenta Orkestra. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan kalau kita nonton konser, bedah konser, kita membedah aturannya, kita harus mesti tahu dulu. Jadi perhatikan kalau kita masuk supaya kejadian seperti di Coldplay kemarin, ada tiket palsu dan bahkan ratusan penipuannya, bahkan miliaran orang yang menilep tiket. Jangan sampai Anda dapat tiket palsu, jadi pastikan e-tiket sudah dikonfirmasi, Anda sudah pasti mendapatkan kursinya, lalu bagaimana caranya kita masuk, aturan-aturannya, dan konser schedule-nya, kita akan masuk dan open gate-nya jam berapa, semuanya harus tahu. Dan yang penting ini, jangan bawa yang macam-macam karena sudah ada prohibited item, apa yang tidak boleh dibawa, apa yang tidak boleh dipakai, supaya kita nggak perlu repot-repot untuk, waduh gue taruh di mana ya, kita membawa barang yang ternyata tidak boleh. Inilah segmen bedah konser Beser bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner.
Yo, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dalam segmen Beser, bedah konser. Dalam podcast Berani Belajar Audio di sini. Masih dalam Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Saya sekarang lagi ada di Istora Senayan untuk preparation, lagi loading, dan sebentar lagi akan sound check satu-satu untuk The Sound of Color Magenta Orkestra Andi Rianto bersama beberapa artis, penyanyi, ada Judika, ada Mahalini, ada Lyodra, ada Rosa, dan masih banyak lagi. Seperti biasa, awal kita nanti review dulu untuk speaker apa yang digunakan. Hari ini rada bentrok di beberapa event, di beberapa tempat, dan di tempat ini pakainya DNB J Series. Di belakang saya ini J Sub ya. J Sub ada 12 J Sub dan J Infra-nya ada 4. Nah, lalu ada front fill ya, J8. Kenapa? Karena yuk kita rada ke sini untuk ke PA sistemnya. Nah, masih kedengeran lagi di analyzer karena tadi masih Tommy sebagai sound engineer dari Magenta rada kurang maju dikit. Jadi lagi akan di-align lagi gitu ya. Kita lihat powernya dulu. Power yang J semuanya menggunakan masih yang lama D12 yaitu 2 channel, sehingga per satu box ini ada 3 power. Jadi total 3 kali 2 6 channel. Ini ada 18 channel di sini untuk drive yang di speaker right-nya. Cuman jarak dari left right-nya jauh sehingga diperlukan speaker center. Oke, saya sekarang ada di baris paling depan. Ini front fill-nya dia pakai Max 2 ya. Max 2 itu 15 inci sebetulnya wedges. Jadi speaker monitor gitu ya. Untuk ngisi festival, karena ini area festivalnya cukup nggak terlalu gede sebetulnya. Jadi sudah lebih dari cukup. Dan kebetulan jarak antara speaker utama LR-nya itu cukup jauh. Mungkin sekitar 30-40 meter gitu ya. Sehingga tengahnya akan kosong. Itu sebabnya dipasang 2 kiri, 2 kanan DNB J8. Posisinya di ground stack gitu ya, langsung di bibir panggung. Jadi supaya langsung mengcover untuk festival. Dan ini adalah subnya yang dideret semuanya. Ada J sub dan kanan kirinya ada J infra. J infra ini adalah 3 kali 21 untuk low bass frekuensinya. Jadi supaya bisa mengcover di frekuensi bawahnya. J-nya untuk yang punch-nya karena dia nyatu sekali dengan J atasnya. Nah, ini saya tunjukin J8-nya ditaruhnya di persis di bibir panggung sebagai front fill karena ini ada area festival sekaligus mengisi cover untuk area center karena kanan kirinya jaraknya terlalu jauh, dan juga untuk mengisi VVIP yang terutama yang paling depan ya di situ, dan area festival di tengah. Sekarang kita akan ngobrol sama Tommy karena ini rada spesial. Biasanya Beser kita liput metal dan soundrenalin. Sekarang kita ngeliput khusus orkestra. Yuk. Oke, masih bersama saya Yoshua Yan, Promedia Innovative Solution Channel dalam segmen Beser, bedah konser. Wah, ini pas banget nih ketemu Hopeng lama, sahabat lama nggak ketemu. Nggak tahu dia udah handle international soalnya artis gitu ya. Apa kabar Tom? Terima kasih, baik. Terima kasih. Ini teman lama banget ini. Kita bahkan tadi dari rambut hitam ngobrol-ngobrol sampai putih ya. Dulu kita bahas yang ini, kita lagi ada di konsernya The Sound of Color Magenta Orkestra Andi Rianto. Nah, dulu 2004 ya Tom ya. Itu yang the first, yang ini the second. Pertama kali. Ini The Sound of Color yang kedua. Dulu di JCC 2004. Dulu di JCC 2004. Dulu setelah memecahkan AD. rekor muri. Pemecah rengkot ini. Sampai Wes. dikasih piagam muri. 160 piece Piece lebih. orkestra. Ya. Oke, sekarang kita bahas nih Neti Sound. Konser The Sound of Color kali ini berapa piece? 85 piece. 85 piece. Ya. Nah, ini gue lihat ada satu SD8, satu SD7. Gimana konsepnya, Tom? Ya, Ini jadi masternya kita pakai SD7 SD7 sebagai master console, Oke. dan submixnya ini untuk yang
di subgroup. Jadi misalnya violin 1 ada 16, nah semuanya masuk sini. Nanti keluarnya satu channel Jadi di sini total 56 full masuk ke sini. Oh, 56 lebih. Oke. Ada Latin percussion, ada segala macam. Semua string ya masuk ya. Sorry. Ini jadi SD8 ini untuk string section. Ya. Sama brass juga masuk di sini. Cek. Complicatednya karena semua langsung di submixer dulu masuk ke SD8. String, brass juga ada ya? Ya. Brass. Baru dari sini masuk ke baru SD7. masuk ke sana. Oke. Ya. Monitor pakai monitor kita sharing gain sekarang. Jadi SD7 juga. Mantap. Jadi ada 3 mixer, ada broadcastnya nggak nih? Enggak, ada multi track. Jadi nggak di mixing, pokoknya masuk mentah aja, nanti tinggal di mix down gitu ya. Ya, karena kan kita satu gain semuanya. Oke. Ya. Nah, Netisound dari dulu kita kan biasanya beser itu bedah konser. Kita pernah Hammer Sonic tuh, gila. Slipknot, bangsa yang ajeb-ajeb. Rock banget, hardcore banget lah itu. Terus Soundrenaline, nah itu so-so lah, pop gitu ya. Nah sekarang orkestra. Gimana sih SOP menyiapkan sebuah orkestra yang 85 piece? Ini nggak kaleng-kaleng. Gimana Tom? Apa yang lu pikirkan, things to do-nya gimana? As a sound engineer. Ya, jadi ini sebenarnya bukan orkestra ya, tapi lebih ke pop orkestra. Popkestra. Iya, jadi kalau orkestra doang kan kita ngomong ini simfoni. Okay. Nah, kalau simfoni itu jauh lebih gampang karena semua alatnya kan akustik. Ya. Kalau ini pop orkestra, berarti ada rhythm section digabung dengan orkestra. Nah, itu gimana susahnya adalah ya menggabungkan dua dunia itu gitu loh. Dunia yang satu yang pure akustik, analog gitu kan, dengan dunia yang pop gitu, yang ada elektronik, yang ada elektroniknya gitu. Nah, di situ memang challenge-nya di situ. Cuman dari 2008 sih karena teknologi juga sudah makin maju, kita terbantu sekali dengan terutama yang paling susah adalah di bagian monitoring kan. Ya. Karena banyak ya. Karena banyak sekali gitu loh. Nah, ya, kita terbantu sekali dengan in-ear monitoring system yang sangat canggih sekarang ini. Sorry, potong dulu. In-ear-nya pakai apa nih? Shure, kita ada pakai Shure, ada pakai Aviom. Oke, mix ada ya jadi pakai ya. Wages juga masih tetap. Jadi Terus, ada 3 sistem. Ya. Jadi ada 3 sistem monitoring. Dan semuanya di mix sama gitu. Cuman tinggal masalah preference-nya. Kalau pemain mereka pakai Aviom, mereka bisa pilih sendiri. Kalau untuk penyanyi special request sudah pasti. Nah, tadi lanjut lagi Tom, menyiasati musik-musik yang electronically gitu ya, keyboard gitu kan elektronik, sama gesek. Ini kan akustik bener-bener gitu. Gimana lu sebagai sound engineer menyiasati mixing hal-hal seperti itu? Ya makanya kita nomor 1 sistem dari soundnya itu harus benar dulu gitu, udah sistem pasti. Dari soundnya. Ya, sound system gitu istilahnya. Jadi ya makanya kenapa riders kita tuh vendornya harus yang proper bener ya, yang benar-benar requirement-nya itu dulu gitu, karena masih banyak juga vendor di Indonesia yang belum bisa untuk handle sebesar ini gitu. Nah, kalau misalnya satu vendor itu harus nge-sub lagi ke yang lain-lain, itu biasanya suka banyak problem gitu loh. Jadi speakernya campur-campur, batch-nya nggak sama, kualitasnya beda. Itu bukannya kita nggak pernah, kita pernah juga, sering juga kayak gitu. Kejadiannya apa nih? Tolong di-spill dong, contoh kira-kira yang bikin headache apa? Jadi waktu itu kita konser di JCC, salah satu diva Indonesia juga, itu ada 9 vendor di dalamnya. Itu mulai dari mixer, speaker, sampai yang itu tuh, jadi beda banyak. Jadi begitu ada problem, semua salah-salah. Itu bukan punya kita, itu bukan punya kita, itu bukan. Itu jadi itu it's a no-no sih kalau udah kayak gini nih. Problem harus seminimal mungkin, makanya emang preparasi harus benar-benar dipikirkan. Ini good point ini. Jadi nomor 1 sistemnya harus proper dulu, sound sistemnya dulu gitu. Setelah sound sistemnya proper, what next? Buat next, otomatis kita tergantung dengan aransemen. Aransemennya tergantung dari musik directornya. Ya. Otomatis itu. Kebetulan musik director kita ya salah satu yang paling jenius di Indonesia. No kaleng-kaleng lah ya, Andi Rianto gila. Andi Rianto ini
one of the best. One of the best. Dan untungnya Tommy ini sudah handle Andi Rianto dari 2004. 2004. Jadi wes udahlah Andi Rianto Kulino. batuk atau ngiler gitu dia udah tahu nih arahnya mau apa gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol bersama dengan Mas Tommy Utomo, kita bakalan kasih lihat ke netizen semua keadaan di Istora Senayan sore itu. Dan ini adalah penampilan dari beberapa artis yang tampil langsung diiringi oleh Mas Andi Rianto dan juga Magenta Orkestra. Tentu saja orang-orang ini kita semuanya sudah tahu dengan kualitas dan juga lagu-lagu dan karya-karya yang sudah tidak diragukan lagi. So everyone, netizen semua, ini adalah konser Sound of Colors 2. Ya. Nomor 2 aransemen gitu. Nomor 2 aransemen. Nomor 3 baru musisi. Musiknya. Musisi. Oh, musisinya, Musisi. oke. Musisi. Termasuk penyanyi. Ya, Nah, ya. di situ biar kita backline-nya udah kuat segimana pun, tapi kalau penyanyinya lemah ya Ya. agak susah gitu. Nah, ini lu sebagai main head of sound engineer dari sistem ini gitu ya. Ini kan artisnya banyak. Sementara beberapa biasanya kan artis punya sound engineer sendiri, bawa tim sendiri gitu. Gimana lu mensiasati itu? Ya makanya kita pakai sharing gain dan sistemnya memang kita doang yang tahu gitu. Jadi otomatis semua engineer yang mau membantu kita otomatis ya benar-benar membantu gitu. Bukan sebagai dia harus handle apa segala. Jadi konsultan jadinya. Oke, Gitu. si masing-masing sound engineer ini udah punya snapshotnya masing-masing, lu tinggal panggil gitu atau gimana? Preset EQ-nya Tergantung. penyanyi atau? Tergantung. Dulu kita biasa pakai snapshot, tapi kalau sekarang semua ya apalagi kalau pakai SD7 ya, SD7 tuh enak sekali gitu ya. The best pokoknya. Iya, kontrol grupnya banyak, ininya banyak. Jadi dari rundown tuh semua bisa kita nggak perlu pakai snapshot, kita udah bisa jalan sendiri. Oke, musisi. Nah, terus sekarang di tengah crowd-nya nanti nih, hari hanya pas di show-nya gitu, apa yang lu siasati untuk menghandle? Dinamika sudah pasti. Nomor satu yang harus kita jaga dinamika dari mulai opening. Jadi sebagai sound engineer terutama di FOH, kita harus tahu rasa dari aransemen dan rasa dari rundown yang kita tahu gitu loh dari acara ini gitu. Jadi dari awal misalnya ada overture atau gimana, kita harus tahu main dinamikanya sekeras apa, ini apa, dan kita harus tahu juga aransemennya seperti apa. Karena sebagai mixing engineer itu pasti kita harus mixing kan kerjanya gitu, bukan cuman gedein sinyal atau bikin sistem gitu, tapi justru kerjaan kita adalah mixing. Setiap lagu itu pasti berubah-berubah dan setiap situasi dan kondisi itu pasti berubah. Begitu penonton penuh dan waktu penonton kosong pasti berubah lagi. Jadi ya kita harus siap dengan dinamika itu dan biasanya ya disitulah muscle memory kita bekerja. Ini dalam nih netizen, rasa. Karena kalau udah namanya rasa, taste, itu tuh teori kadang sudah lewat. Udah nggak ada itu. Kita ngomong teori pinter sundul langit, Iya. tapi nggak bisa ngikuti dinamika crowd-nya lewat gitu ya. Jadi teknik itu udah, yang namanya konsul tuh kita kalau udah pas on air atau lagi show itu udah nomor 2. Intinya kita benar-benar harus seperti rasa dari penonton. Kalau memang penonton bisa kita jaga terus dinamikanya, nah disitulah keberhasilan kita dari situ. Tom, channel terbanyak yang pernah lu handle berapa channel? 2004 kan orkestra 185. Ya itu 2004. Itu udah terbanyak gitu ya. Hmm. Gila. Dan orkestra guys, itu Itu kebayang paling- puyengnya gitu. Dan masih teknologi masih belum secanggih sekarang lagi kan. Jadi kita pakai mixer banyak sekali waktu itu. Terus udah ada D5 sih waktu itu. Ya. Udah ada Oh iya, D5 zaman sih. itu Ya, D5 udah ada masih D5. awal-awal Ya, itu. Awal-awal itu kita udah pakai sih waktu itu.
Cuman speakernya waktu itu kan masih teknologinya masih belum masih linernya masih belum terlalu Linernya masih awal-awal dulu, masih juga. teknologi Jadi teknologi awal. belum canggih. Dan di Itu JCC waktu itu kan kita masih pakai cluster dari Mayer ya dulu, MSL ya, One. dan kondisinya ya Iya, sudah ada mulai beberapa udah ada yang problem itu. memprihatinkan. Itu masih model yang point source tapi Iya. bisa di-compile Iya, bareng iya, kayak iya. gitu itu ininya. Tapi ada ininya juga sih, maksudnya ya saya cukup beruntung lah gitu ya bisa mengalami dunia tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kita begitu belajar sekarang mengenai linernya, waduh itu kompleks sekali ya gitu. Jadi Ya. kita malah jadinya kalau misalnya ke daerah yang vendornya kita nggak tahu gitu kan, gitu ngeliat, aduh liner gimana bunyinya ya. Kita malah seneng misalnya dikasih Cobra gitu kan, atau pokoknya liner apa cluster yang pokoknya ditumpuk ground stack juga nggak ada masalah gitu, karena memang kita biasa gitu, karena problem di situ lebih gampang dibenerin dibandingin problem yang ada di liner. Ya. Nah, Itu kesulitannya sih. kita itu di beser bedah konser. Kita kan sering nih Hammer Sonic lah, yang pop lah, yang macam-macam. Ini rada beda nih. Ini konten pertama orkestra. Nah, apa sih? Lu kan sering mixing apa aja sebetulnya. Morok juga sering, Tommy mah apa aja dihajar lah. Apa yang spesifik sih di dalam orkestra itu? Apa yang beda? Ya bisa dibayangkan lah, ada 165 instrumen kayak yang tahun 2004, tapi semuanya harus kedengeran. Gimana caranya? 165 Bunyi. alat musik semuanya harus kedengeran dan termixing dengan rata gitu ya. Oke. Dan bikin penonton dan membantu si penyanyi untuk tetap bisa maksimal. Nah itu yang paling utama. Karena biar bagaimanapun juga mau sebagus-bagusnya musik, tapi kalau penyanyinya tidak terbantu dan malah tidak keluar maksimal, justru ya itu kita gagal. Nah, pengalaman lu nih Tom, tips and trick apa yang lu sebagai sound engineer menghandle orkestra segitu banyak gitu ya? Apa yang harus dilakuin supaya jadi berkah buat netizen Ya, yang lain? nomor satu ya jangan pernah panik. Kita udah harus Jangan siap. suka panik. Ya biar nggak panik Tenang. ya, dan biar nggak panik ya kita harus siap berarti. Siap. Dan Apa persiapannya? Siap itu ya preparasi. Yaitu preparasinya ya dari jauh-jauh hari kita udah komunikasi dengan seluruh pendukung gitu, dari bagian produksi. Ya tapi ya tetap meskipun hari hanya pasti suka ada problem, tapi pasti biasanya kita bisa handle so far. Nah, persiapan lu itu berarti sampai apa aja tuh? Musiknya kan kenal banget lu pasti kan? Iya. Lu dengerin terus Iya, gitu musiknya? pasti harus. Kita harus apa? Kita harus apa aransemen? Bagian mana di situ harus naik, bagian mana boleh turun, bagian mana yang memang kita penonton diberikan seperti perasaan lucu atau gimana gitu. Itu kita harus tahu semua. Semua rasa di rundown itu Dan kita harus semua lagu itu lu kenal, lu dengerin. tahu. Ya. Persiapan apa lagi selain mengenal lagunya? Penyanyi kita harus kenal juga. Ciri-ciri mereka bagaimana, Oh iya. cara mereka menghandle. Cengkoknya beda men. Beda. Gitu nih, Judika beda. Ini good point banget tadi. Karena kalau gagal mempersiapkan, sebetulnya kalian sedang mempersiapkan untuk gagal. Makanya persiapan penting. Nomor satu dia kenal lagunya, yang kedua kenal penyanyinya, cengkoknya, karakter suaranya beda. Ya. Dan Apa maneh, Tom? mereka harus nyaman di atas panggung. Itu yang paling penting. Tapi kan itu monitor Tom, kalau Ya, nyamannya. tetap mau monitor mau nggak, itu kan kita satu kesatuan. Oh iya iya. Itu satu kesatuan. Itu kan kita semua bukan kerja individual kan, semua saling support. Jadi ya saling membantu semuanya. Gitu. Apa sih yang lu rasain Tom? Ininya sama Andi ini kan sudah lama nih. Ini musisi yang betul-betul musikalitasnya udah by the best lah, one of the best di negara kita gitu ya. Apa sih yang unik yang lu rasa yang ini beda nih? Keunikan apa di Magenta ini? Ya itu tadi sih ya, karena masih jarang ya. Kita kan hanya beberapa orang yang Mampu ya. pop orkestra gitu. Jadi dan Mas Andi ini salah satu yang terbaik sih di negara ini, aset bangsa Indonesia. Dan sampai detailnya aransemen Yes, itu pure yes. autentik dia yang Ya, ini. dia- Dan lu terlibat dari sejak dia mengaransemen dan ini. Oh enggak. Kita begitu. tahu jadi ya? Iya, dia begitu udah ini. Cuman kan biasanya kan dia baru planning kan. Nah dari situ kita harus belajar sendiri gitu. Bagaimana kira-kira nanti itu ujungnya seperti apa? Itu kita harus ya nggak langsung dalam berapa tahun kita mengerti gitu maunya dia apa gitu.
ada prosesnya juga. Tapi begitu kita mengerti stylenya gimana, maunya gimana, akhirnya kita ya alhamdulillah sih sampai sekarang bisa. Tolong di-spill dong Tom, peristiwa apa yang mungkin pernah paling nggak nyaman atau panik handle orkestra dengan channel yang begitu banyak? Oh, Di luar kota, di dalam kota, apa? Di luar negeri. Trouble alat udah pasti. Klise. Iya. Kalau di Indonesia Trouble paling banyak ya mulai gara-gara listrik, semua pasti nyalain listrik. Grounding. Iya, Malu selalu Semberi nyalain aja listrik, kena iya. itu di JCC. Iya. Kita juga baru kena kemarin, sempat nge-restart berapa kali. Electrically problem Ya, ya. selalu itu. Gitu. Apa meneh Tom? Sing Ya, kalau yang lain-lain sih sebenarnya kita masih bisa handle ya. Kalau alat itu yang kita nggak bisa handle karena itu udah di luar kemampuan kita gitu. Kalau yang lain-lain secara psikologis semua sih bisa kita handle sih. Gitu. Oke. Tom, lu berarti sekarang udah berapa lama? Berapa tahun di industri ini berarti? Kita 2000 aja udah tahu lu ya. Iya, Berarti. aku mulai 90-an sudah? 96. 96 aku Background, lu memang pernah studi khusus di audio atau apa, sekolah khusus atau apa nggak? Aku sebenarnya sih ya musisi gagal ya kalau Perwira karir ya? sound engineer itu kan musisi gagal. Jadi Majornya berangkat- apa musisi dulu? Aku dulu main piano. Oh, keyboardist Aku main awalnya? piano, ya, Oke. gitu. Jadi terus aku scoring film masih gitu Oke. kan. Masih bikin-bikin musik ya, lalu ternyata devaluasi kan gitu kan. Musisi sudah menurun, musisi scoring harganya udah menurun karena kecanggihan teknologi. Akhirnya kita beralih ke rekaman, produksi. Awalnya, makanya orang taunya Tommy Aquarius dulu. Guys, kalau ini saya sampai kadang-kadang tuh masih double nomornya dia nge-save tuh. Tommy Aquarius. Masih, aku masih di Aquarius masih. Terkenalnya karena Aquarius banget. Aku Mulainya kalau dari nggak ada studio. Aquarius nggak bisa kayak gini. Mulainya dari studio Dari ya jadi studio, ya. dari Terjerembab di studio. audio. Salah satu ini juga yang bikin beda sound engineer satu dan lainnya adalah kan selera. Dan selera itu ya banyak kita crafting tuh dapat dari studio, bukan dari live gitu. Karena kalau Ya. dari live tuh kan udah aplikasinya beda ya. Gitu. Jadi kita belajar crafting tuh biasanya di studio. Gila ya, lu dari 96 ya? Ya mulai dari Buset dah, 27 tahun. 20. 27 tahun. Nah, Tahuan akhirnya umurnya. seumuran lah ya. Iya. Nah, sampean baru gue ada sempet kursus atau apa Oh, gitu. sempat kita dulu kebetulan aku dapat kesempatan sekolah di Australia dulu. Oke. Terus aku ngambil, cuman kebetulan di kotaku School Apa, of SAE Audio. atau? Iya, SAE, cuman SAE-nya nggak Yang di Sydney atau yang di nggak diakreditasi. Keren. Di Adelaide. Oke. Jadi sebenarnya itu semacam kursus aja sih. Oke. Gitu. Dan waktu itu ya basic routing lah. Kita masih pakai 4 track gitu-gitu kan, pakai kaset. Selain SAE pernah Saya ya kita ikut seminar-seminar Seminar, training, biasa, gitu-gitu ya. Seminar speaker, seminar konsol, seminar semua. Nah, ini seru nih Tom. Kemarin kita bahas sama Bro Avi kan, Pak David Klein Ya, gitu kan. Nah, langsung seru nih antara musisi dan sound engineer gitu. Menurut lo, Tom, lu kan backgroundnya bagus nih. Musikalitasnya ada, backgroundnya dari musik, lalu terjun di sound engineering. Jadi lebih ngerti. Menurut lu sound engineer tuh lebih bagus bisa musik? Oh iya, ya harus. Kita harus bisa. Kita harus minimal paling enggak kita harus mengerti yang namanya aransemen, mana yang lagu yang enak, mana lagu yang enggak enak, itu udah harus. Jadi musikalitas itu harus ada. Nolong banget ya. Ya, dan kalau itu berangkat yang tadi- dari musik ya. Yang tadi aku juga sebutin gitu, itu perbedaan dari satu sound engineer ke sound engineer lainnya gitu, dari selera. Dan selera itu kan nggak ada sekolahnya. Gitu. Ya. Jadi kita cuma bisa belajar, ya itu ya basicnya ya musik. Kita kan sebenarnya sound engineer itu kan juga kita mengolah musik kan. Bagian dari tim Bagian musik dari tim orkestra musik itu juga sebetulnya. benar. Jadi kalau kita sebagai sound engineer, ya kita nomor satu adalah service. Yes. Nomor dua baru kita membekali diri sendiri dengan pengetahuan dan lain-lain. Nah, kalau kita sebagai produser itu beda lagi. Gitu. Ya. Sebagai produser musik kita beda lagi. Kita bisa menentukan segala macam. Tapi kalau sebagai sound engineer kita nomor satu adalah service. Jadi musisi mau kayak gimana ya kita harus kita service, harus kita alokasikan. Tapi sampai Dan sekarang lu masih skill akomodir. musik masih latihan terus juga dan masih juga ya, main musik. Kebetulan sekarang lagi ya kebanyakan sejak pandemi ya, sejak pandemi ini dan
harga di luar sana juga masih banyak devaluasi ya untuk untuk musisi. Jadi kasihan juga gitu. Jadi ya udahlah kita di sini aja dulu. Kebetulan yang kita masih dapat rezekinya di sini ya kita kebanyakan di sini. Nah, netizen ini pentingnya nih. Dari kemarin kan pertentangannya gitu, musisi, sound engineer nggak saling, musisi lebih penting, sound engineer gua juga mati lu gitu. Enggak, kita itu harus kolaborasi. Dua-duanya sama-sama penting. Yes. Kuncinya di komunikasi, Yes. gitu ya. Ya, komunikasi nomor satu. Tom, Ya. sekarang ngobrolin tentang lu dari studio, juga sering juga handle live. Ya. Apa sih yang lu rasain beda? Dan kalau lu sendiri nih, personally, lu passionnya lebih di mana tuh? Oh, di mana-mana kita pasti passionnya di studio lah, karena itu kan seumur hidup ya. Begitu Ya. udah rilis, kita seumur hidup akan bisa kita nikmatin gitu. Kalau live kan Dengan preparasinya pisan ya, lama, sekali habis ya. itu sekali, dah gitu. That's it gitu. Jadi ya pressure-nya lebih gede di live, tapi kenikmatannya pasti lebih lama di studio. Dan yang ada award-nya kan yang studio. Yoi. Tapi live masih sering kan lu ya? Oh masih sering ya. Cuman sekarang udah mulai mengurangi lah. Yoi. Umur ada apa? Nggak, kebetulan studio lagi banyak. Lu kayak banyak. Kebetulan studio lagi banyak sekali. Dasar cowok panggilan gitu ya. Jadi dia tergantung panggilan gitu ya. Karena memang studio ya. Tapi backgroundnya dia memang sampai sekarang Aquarius juga Sampai masih ya sekarang mixing ya. Masih. He's the man. Gitu ya. Band-band gede apa yang pernah lu handle selain Adirianto 165 piece, hari ini 85 piece? Oh, kalau band jarang yang ini ya. Paling dulu ya waktu Dewa abis launching yang Cintailah Cinta tuh sempat konser yang sama orkes dari Australia. Tour juga gitu, lu Ya, sering ikut juga? Bantuin aja. Kita nggak handle, yang handle waktu itu masih ada Bang Asril segala. Ya. Kita kayak asistennya aja lah gitu. Dan itu juga tahun-tahun dimana aku juga masih belajar gitu kan. Ya. Jadi ya lumayan banyak sih ya gitu. Udah kalau studio sih kita pernah handle rekaman David Benoit orkestra 50 piece gitu. Langsung live. Dan kalau di Aquarius studio kita kalau rekaman biasanya bandnya live. Selalu live. Bareng Kita gitu, nggak satu-satu gitu. Biasanya kita Top, Marco Masih top. live. Masih aktif ya sampai sekarang ya Aquarius ya? masih. Mantap ya ternyata ya. Ya, itu juga salah satu Aset gitu ya. aset juga itu yang harus dipelihara. Dulu pernah ikut tour segala gitu nggak Tom? Maksudnya Oh pernah. eh, Pernah Agnes dulu kan dari Oh tahun iya, Agnes lu yang pegang juga ya dulu ya? Dari 2009 sampai 2000 berapa tuh kita tour tuh udah sampai benar-benar kayak Agnes Monica. Siapa lagi yang Bunga Citra Lestari, BCL juga? Ari Lasso, Ari Lasso. Potret, Meli. Oh, Potret dulu ya? Iya, Kalau band indie lokal? Potret. Oh, Potret ya. Potret, terus apa lagi ya? Aku kebanyakan artis Aquarius sih. Jarang kalau Tapi di kalau luar yang Aquarius. karya secara album gitu, menurut lu yang paling berkesan buat lu yang Oh, wah banyak masterpiece buat lu tuh yang ya. Banyak ya, ada Drew, ada Drew. Iya, ya, itu kebetulan rilisnya di industri lagi terpuruk tuh, paling terpuruk tuh, lagi pergantian antara fisik ke digital tuh. Itu salah satu masterpiece yang kita bikin sebagai produser, karena aku sebagai produser cuma 2, Drew dan Dewi Lestari. Oh, oke. Lu produser juga ya Jay, sebagai memang mixer ya? sih lumayan banyak. Oh, produser juga. Ya. Oke. Ya. Oke, thank you banget Tommy buat waktunya. Sama-sama. Dan kita udah ngobrol-ngobrol, dan besok acaranya kita akan cekidot pokoknya konsernya. Sukses, semoga lancar. Terima kasih. Lancar jaya acaranya Kang Mas. Thank you. So, Tommy waduh. Aquarius dari The Sound of Color Magenta Orchestra. Good luck. Terima kasih. Nah, sekarang nih langsung saya todong DNBJ series, semuanya full system. Lagi cek sound di Istora, The Sound of Color. Tadi kita udah wawancara Tommy sebagai sound engineer-nya, ini sekarang hasil. Lagi cek sound drum dulu. Tommy P. Utomo, dia lagi mixing satu persatu per channelnya. Ini mulai dari drum dulu. Ini adalah SD8 sub mixer yang digunakan untuk string section dan plus brass.
lalu dari SD8 outputnya masuk ke SD7, dia FOH, main FOH-nya, lalu ada SD7 juga di monitor. Oke Netisound, jadi kebayang kan complicated sistemnya yang ada di konser The Sound of Color Magenta Orchestra. Ada 85 piece orkestrasi. Tadi ada total 64 yang masuk ke SD8, itu string section, brass, semuanya masuk ke situ dulu. Itu satu mixer sendiri, jadi sub mixer ke SD7. Anda bisa lihat semuanya sudah dipersiapkan. Ini untuk reaching terakhir, dari reachingnya kanan kiri semua, dan semuanya fully orkestra. Complicatednya lebih ribet ya, karena channelnya yang begitu banyak, nggak seperti konser dengan band gitu ya, paling band pembuka, band utama gitu ya, mungkin 2-3 band gitu. Tapi kalau ini penyanyinya banyak, masing-masing punya tim sendiri, karakternya beda-beda, lagunya semua di aransemen 85 piece orkestra. Jadi kebayang besok akan wow seperti apa, kita akan lihat. Yuk kita lihat ada apa lagi di panggung. Ada juga monitor untuk delay speaker yang kecil-kecil di bagian VIP, dan nanti juga ada panggung juga. Jadi sudah dipersiapkan ya, ada Max. Max itu sebagai monitor di kanan kiri untuk di sisi panggung. Nanti bisa muncul penyanyi di situ, dan nyanyinya bisa dengan monitornya, bukan hanya di wedges di bawah floor monitor, tapi betul-betul stage feel. Meskipun kecil, itu area panggung untuk penyanyi nanti. Di area saya berdiri ini nanti akan festival, cukup kecil ya untuk sebuah konser di Istora Senayan. Ini sangat premium banget ya konsernya ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu yang wow ribuan gitu, tapi lebih ke warm, hangat suasananya dan berkelas gitu, premium karena orkestra. Itulah konten Beser, bedah konser yang biasanya kita hardcore pernah dengan Hammer Sonic, lalu Soundrenaline, lalu juga apa dulu ya, With the Fest, Pestapora kita juga pernah bahas, dan khusus kali ini Beser bedah konser membahas tentang orkestra. Bagaimana persiapan dan seorang sound engineer mempersiapkan musik yang begitu banyak di konser orkestrasi. Oke Netisound, sekian bedah konser dalam persiapan H-1 The Sound of Color Magenta Orchestra. Kiranya apa yang kita bikin ini jadi wawasan yang baru, jadi berkah buat setiap kita. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Tetap jangan lupa subscribe, like, share, dan kasih masukan. Kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi. Jadi kasih masukan supaya melalui Pro Media Channel ini bisa menjadi berkah, jadi media edukasi untuk kita belajar sama-sama. Nggak ada satupun kita yang lebih, kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, supaya industri Pro Audio semakin maju di Indonesia. Salam Pro Media. Pro Media, we serve you better.